Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa tua, yakni Ismail dan Ishak. Ini tercantum di surah Ibrahim. Perhatikan tuh baik-baik. Bukan bermaksud saya menggurui beliau, tapi ini coba kita resapi maknanya. Kenapa tercantum di surah Ibrahim menjelaskan Ismail dan Ishak? Ini dikuatkan dengan bukti eksternal. Sekali lagi, siapapun yang berhujjah hanya berdasarkan bukti internal cukup berlaku bagi kelompoknya sendiri. Tidak perlu memaksa kelompok lain. Tapi kalau ingin diakui sebagai hujjah yang kuat, maka hadirkan bukti eksternal itu. Bagaimana bisa dibuktikan data eksternal? Sebagaimana yang disampaikan dalam Quran, kita bisa lihat dari Alkitab atau Bible, atau orang Yahudi menyebutnya kitab Tanakh, dari kata Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dalam kitab itu disebutkan, tentu bukan dalam bahasa Arab, disebutkan apa? Bnei Avraham, Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Ini sudah menjadi bukti. Ada bukti eksternal. Maka bagaimanapun caranya, kebenaran itu semakin terungkap bahwa ini bukan tokoh fiktif Ibrahim itu, karena ada bukti eksternal. Nama Ibrahim asalnya dari kata Abram. Jadi nama aslinya itu Abram. Abram ben Terah ben Nahor. Kemudian berubah namanya menjadi Abraham. Quran sendiri boleh membaca dengan nama Ibrahim. Makanya salah satu qiraah sab'ah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Ini kalau kita kaji dari sisi linguistik, dirosah lisaniyah atau kajian kebahasaan. Dari Abraham menjadi Ibrahim itu ada lompatan. Maka supaya tidak melompat, perlu mediator, bahasa yang menjadi pengantar dari perubahan bahasa Arab ke bahasa Ibraninya atau sebaliknya. Dari Ibrahim ke Abraham kita ketemukan nama Ibrahim. Logikanya dari Abraham, dari kata Ibrahim dan menjadi kata Ibrahim, ini pasti merujuk pada tokoh yang sama. Dan nama Abraham sekali lagi dari kata Abram. Kata Abram ini juga ditemukan dalam kitab saudara kita yang lebih tua. Apa itu? Agama Hindu. Kitab apa itu? Kitab Bhaviswa Purana. Disebutkan nama Abiram, puter Terahan, puter Nahoran. Sementara dalam kitab-kitab klasik Islam disebutkan Ibrahim bin Tarih bin Nahur. Dari tradisi Yahudi, kitab Talmud ataupun Alkitab atau disebut Bible menyebutkan Abraham bin Terah bin Nahor. Jadi disebut nama Abiram, Abram, Ibrahim, Abraham, tokohnya bukan tokoh fiktif. Karena apa? Ada data-data yang lengkap, bukan sekedar data internal tapi data eksternal. Ada data yang lebih senior, ada data yang lebih terakhir. Semuanya itu kalau dikumpulkan merujuk pada fakta, bukan fiksi. Ini cara kita berpikir waras dan sehat. Kecuali kalau berpikir yang tidak waras, hanya klaim sepihak. Jadi siapapun yang mau jujur mengakui kebenaran pasti tidak bisa menolak apa yang saya katakan ini. Apalagi kalau dihubungkan dengan tradisi yang lebih luas lagi. Tadi sudah disinggung, misalnya apa betul Bani Jawi itu ada kaitan dengan Ismail, ada kaitan dengan Ibrahim. Ternyata data ini juga dikenal dalam historiografi Nusantara sendiri. Tokoh Aji Saka itu bukan hanya diakui di kalangan orang Jawa, orang Sunda juga mengenal itu, Aji Saka. Kalau di Jawa menyebutnya Aji Soko, di Madura juga mengenal itu, nama tokoh itu.
Dan kalau yang manuskrip yang Jawa menyebutkan bahwa orang Jawa itu dikenal dengan sebutan Bani Jawi, tapi dalam makna sempit, bukan dalam makna lebih luas. Dan disebutkan wayahipun Nabi Ismail. Itu perlu dibahas sebetulnya, karena orang Jawa sendiri kebanyakan yang generasi milenial ini jarang sekali buka-buka manuskrip, jarang sekali buka-buka data tradisi mereka sendiri. Kebanyakan mereka belajar dari sisi tradisi asing. Nah, berkaitan dengan itu, maka perlu namanya penyadaran bahwa negeri kita ini jangan sampai kita buta dengan sejarah kita sendiri. Saudara-saudara yang generasi muda punya kewajiban untuk menelusuri kembali kekayaan budaya kita. Artefak kebudayaan kita itu begitu luar biasa. Maka inilah waktunya bagi saudara-saudara untuk merefleksi diri. Dan Kiai Imaduddin Al-Bantani sudah memberikan semacam preambul bagaimana cara mengkaji data itu secara baik. Ada plus minus itu pasti, tetapi bukan berarti kita ini tidak mau baca. Masalahnya masyarakat kita ini tidak mau baca. Bahkan sebelum mendengar sudah a priori. Bahkan karena terlalu tradisi itu begitu mengakar lama, sehingga ketika menemukan sesuatu informasi yang sepertinya asing dianggap sebagai yang salah. Akibatnya apa? Ini doktrin. Agama itu tidak hanya dalam konteks doktrin, tapi juga pertanggungjawaban ilmiah. Saya yakin saudara-saudara yang ada di depan saya dan para ulama yang ada di samping kanan dan di samping kiri saya ini punya kewajiban moral untuk memberikan penyadaran kepada anak-anak muda, kepada bangsa besar ini, supaya beragama bukan sekedar doktrin, apalagi halu. Itu sangat-sangat tidak berkenan. Maka yang penting adalah bagaimana beragama dengan pertanggungjawaban moral, sehingga menjelaskan Islam itu dengan cara yang benar, menjelaskan Islam itu dengan cara yang benar-benar akademik, dari bukti internal dan bukti eksternal. Itu minimal. Dan tentu saja ini tidak mudah. Perlu pertanggungjawaban studi yang semakin meningkat dari hari demi hari. Saya kira demikian yang bisa saya tambahkan. Saya tidak bermaksud untuk mengulang kembali, tapi saya hanya memberikan semacam informasi secuil saja yang bisa bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.